Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Al-Furqan ayat 74. Ini ayat masih bersambung dengan ayat yang lain. Di antaranya bahwa hamba-hamba Allah, ibadur rahman, di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang disayang oleh Allah, Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya itu ada doa, dan ini merupakan yang kita idam-idamkan. Allah yang berikan doa ini agar kita memperoleh hidup di dunia ini bahagia, agar kita sebagai hamba Allah menjadi hamba yang bahagia. Ayat itu menyatakan walladzina yaquluna, dan mereka itu hamba-hamba Allah yang ibadur rahman itu selalu memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah istri-istri kami itu, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yunin, yang senang kita memandang mereka, hati kita bahagia melihat istri dan anak-anak turunan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah di kalangan orang-orang bertakwa itu ada imam pemimpin yang Allah ridha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini doa bukan slogan. Kita selalu dijadikan slogan. Hidup sakinah, mawaddah, warahmah, itu slogan tuh. Belum diusahakan. Selalu bila ada penantian, mudah-mudahan ya rumah tangga kamu rumah tangga yang mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Slogan saja. Itu ayat. Obat dari dokter belum bermanfaat kecuali diminum. Cuman dipajang saja, nggak ada manfaatnya. Ini begitu juga, doa ini harus kita usahakan.
Setiap kita yang punya hati nurani yang normal, jiwa-jiwa yang memang bersih, menginginkan ini. Manusia yang di dunia ini udah mencari kebahagiaan, itu ada di mana? Cara manusia berbagai macam. Cara-cara ingin mendapatkan kebahagiaan macam-macam. Dengan materinya, dengan rekreasinya, dengan makanan, udah macam-macam. Silakan cari. Memang manusia kena punya akal, silakan cari. Tapi Allah sudah menetapkan ada 3 hal ingin bahagia. Hati kita senang. Senang bukan materi, bukan. Senang bukan karena lihat muka orang itu hanya sebagai kena tidak enak. Ini senang dari hati. Allah menyatakan ada 3 hal. Pertama, apa yang harus kita usahakan? Ada kalimat min azwajina. Setiap kita punya pasangan hidup, istri. Kok Allah menyebut istri? Nabi menyatakan An-Nisa imadul bilad. Wanita itu, istri itu adalah tiangnya negara, tiangnya rumah tangga. Tidak akan meraih kebahagiaan, ketentraman rumah yang ada di rumah kita bila tidak punya istri yang soleha. Siapapun, kena cantiknya, kena mudanya, kena centilnya dan sebagainya, tidak akan. Kita lihat sekarang kenyataan bagaimana mereka rumah tangga artis-artis yang cantik-cantik. Bala dan musibah terjadi. Fitnah yang mereka hadapi bukan baiti jannati akhirnya. Ini bukan katanya di atas podium ini. Jadi nari baiti, rumah tanggaku kata mereka jadi neraka. Nah, Nabi memberikan jalan. Ad-dunya mata'. Kata Rasulullah, dunia ini kesenangan. Punya uang banyak, kesenangan. Jabatan tinggi, kesenangan. Mobil mahal, kesenangan. Sehat, senang. Makanan-makanan lezat, senang. Nabi mengatakan demikian. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Ini Nabi Muhammad yang mengatakan. Tapi pusatnya, finalnya, puncaknya kebahagiaan itu ada pada rumah. Yang di rumah itu ada istri yang soleha, bukan cantik. Boleh diartikan cantik, cantik harta, cantik akhlaknya, cantik budi pekertinya. Kalau cantik paras mukanya jadi fitnah. Banyak mata-mata lain melihat istri-istri seseorang. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah menyatakan. Pertama, ciri-cirinya bila kita di rumah sambil merenungkan di tempat yang mulia ini. Pertama, istri yang sholat khamsah. Kita punya istri bukan bintang film. Parasnya nggak begitu cantik, tapi Nabi banggakan. Pertama, yang Nabi banggakan bila kita punya istri sholat khamsah, dia sholat 5 waktu. Kita bersyukur kepada Allah. Dia zuhurnya dia sholat, asar, maghrib, isya, subuh, ditambah dengan sholat duha. Mungkin kita lelah, malam dia bangun tahajud. Istri kita bantuin doa. Persoalan kita mudah, barangkali istri kita tuh bantuin doa. Itu Nabi mengatakan istri yang pertama adalah syarat pertama, sholat gak istri kamu? Apalagi ini bulan-bulan Rajab, bulan diwajibkan dan sholat. Kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, istri sholat itu adalah somat syahroha. Dia puasa pada bulannya. Kita renungkan istri kita, Ramadannya digembira, puasa sunnahnya dia lakukan, badannya sehat. Kenapa? Karena 5 hari dia makan, yang 2 hari Senin Kamis dia puasa. Yang ketiga kata Nabi, siapa itu istri salihah? Wa hafizat farjaha. Dia menjaga kehormatannya. Tidak ada satupun laki-laki yang bukan mahram
melihat bagian tubuhnya. Oh, ini wanita yang Nabi banggakan. Bukan setan banggakan. Kalau setan banggakan wanita yang buka-bukaan, yang orang lain bisa tergiur saat dia ke kantor, saat dia bekerja. Laki-laki lain, supir-supir tergiur. Ini namanya wanita-wanita yang dilepas oleh setan. Wanita-wanita Nabi yang dipilih masuk surga, hafizat farjaha, dijaga kehormatannya, ditutup auratnya. Ini berat kita. Ini berat kita menghadapi anak-anak kita. Ini berat kepada istri-istri kita. Ini harus kita usahakan. Dan yang keempat adalah taat zaujah, taat, patuh, sayang, izin sama suaminya. Kalau kita sudah meraih hal itu satu kebahagiaan di dunia. Yang kedua, Allah mengatakan adalah dzurriyyati, azwajina wa dzurriyyatina, keturunan kita. Kalaupun kita punya istri soleha, harus ideal juga punya anak-anak yang soleh, punya cucu-cucu yang soleh. Kita berhasil sebagai ayah, berhasil di dunia, berhasil di akhirat. Sukses tuh orang tua, sukses di dunia, anak sekolah semua, sukses di akhirat, imannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya mulia. Itu orang tua yang capek sejak dia umur 7 tahun sampai kita tua, kita meninggal dunia lebih dahulu. Kita sukses di dunia dan lebih-lebih kita sukses di akhirat. Anak yang soleh mendoakan kita, anak yang soleh ingat kita sudah di alam barzah. Kita idam-idamkan itu. Sekarang banyak ayah-ayah, bapak-bapak yang cuma sukses di dunia, anaknya dihantarkan sampai kerja, bangga ini orang tua, tuh anakku jadi direktur, bangga. Tapi kok kenapa sejarah telah mengukir ada orang sukses malin kundang, kok jadi durhaka sama ibunya? Kok zaman Nabi ada orang sukses perniagaannya, hampir-hampir Nabi mau bakar itu. Kenapa? Cuman sukses tapi tidak soleh. Nabi menginginkan anak yang sukses itu yang kita sudah tiada, waladin solehin yad'ulahu, anak yang masih ada di dunia. Kita sudah ada di alam barzah, kita sudah dikubur, kita sudah di alam barzah. Anak mendoakan, bila dia umroh, dia niat untuk orang tuanya, ayahnya dan mamahnya. Bila dia beramal, dia niatkan untuk papahnya, untuk ibunya. Dimanapun dia berada, ini anak yang soleh. Kita butuh anak yang soleh, yang di dunianya berhasil, sukses, dan akhlak akhiratnya menyenangkan kita. Ini yang kita inginkan. Kalau suruh pilih, kita pilih yang soleh. Kalau cuma sukses di dunia, banyak orang tua di hadapan kawan-kawan direksinya merasa malu. Pak, masuk Pak, ada kawan-kawan saya mau datang Pak. Kalau sudah mohon maaf, dia buang najis di situ, itu anaknya yang sudah berhasil dibawa ke panti jompo. Ini bukan katanya. Kita sudah tidak diorangkan padahal kita masih hidup. Sudah dilupakan oleh anak-anak yang sukses. Alqamah itu sukses zaman Nabi, tapi Nabi lihat Alqamah ini durhaka sama ibunya, cuman sukses, hampir Nabi mau bakar tuh Alqamah. Kita kagum kalau anak sukses, pinter ini, cuman dia suksesnya di akhirat nanti. Jadi kebahagiaan yang pertama istri dulu, tentu suami, anak dulu. Yang terakhir ini juga kita idam-idamkan, kita usahakan, bukan slogan ini. Lebih-lebih kita beberapa hari lagi ini akan tiba pesta demokrasi. Tetap kita menjaga persatuan, silakan hak asasi kita. Tapi kan kita punya mata bisa melihat, tapi kan kita punya akal bisa berpikir. Kita kan lihat bagaimana telinga bisa mendengar informasi.
Kita bukan binatang yang nggak berperanan akal kita, otak kita. Kita lihat hak milih kita. At-taibin lit-taibat, al-khabisin lil-khabisat. Orang-orang baik pilih orang-orang baik. Orang-orang yang jahat ya pilih orang-orang jahat. Preman pilih yang preman. Ini orang-orang sempurna. Kita lihat pemimpin kita nanti ini. Kita punya akal, kita punya pandangan. Hak kita kepada Allah waktu di TPS bagaimana? Jangan nyesal setelah itu. Ini wajib disampaikan. Kita jangan lihat wahnya, jangan lihat itunya dan sebagainya. Ini tanggung jawab kita, apalagi kita sebagai umat Islam. Nggak sakit hati kita diinjak-injak agama Islam. Nggak sakit hati kita orang lain di sini dibiarkan. Kita dipersingkat, kita macam-macam. Jadi oleh karenanya ini kita berhadapan tinggal beberapa minggu lagi memilih pemimpin. Siapa pemimpin? Lil muttaqina imama. Kita idam-idamkan pemimpin yang muttaqin. Siapa yang muttaqin? Gimana para nabi? Jangan karena uangnya, jangan karena kekuasaannya. Itu hak kita di TPS, hak kita pilih. Orang-orang yang Nabi punya sifat siddiq, benar. Benar. Lawannya benar apa? Al-kizib, bohong. Jangan pilih yang suka bohong. Bohongnya sudah tahu. Apa kita pilih lagi yang bohong? Apa orang-orang yang segerombolan orang bohong? Ini kita orang apa kita? Orang baik pilih orang-orang baik. Bukan menjurus arus ke sana. Kita punya akal, kita punya pandangan. Tentu kita pilih at-taibina lit-taibat. Pilih yang baik, yang jujur, yang benar omongannya. Yang kedua adalah amanah. Itu sifat Nabi kedua. Amanah. Nggak bakal hancur tuh amanah kena khianat. Kita lihat sekarang khianat di mana-mana. Jasnya bagus, topi hitamnya bagus. Waktu dia janji pakai Al-Quran, cuma sekedar itu kan. Waktu dilantik pakai Al-Quran, durhaka kepada Al-Quran dia. Di depan ribuan rakyat, tapi nyata setelah seminggu, 2 bulan, 3 bulan, kenyataannya baru kita lihat. Apakah dia amanah? Ini bukan kita mengandang-andang, kita lihat. Apa amanah? Kita bilang. Jangan sudah nyesel kemarin, nyesel lagi akan datang. Jangan salahin orang, salah kita memilih. Mata kita akan melihat. Otak kita kan berpikir. Bukan digiring kemana? Cari yang baik, cari yang benar, cari yang Allah redha, cari yang Nabi senang. Siapa itu? Orang yang amanah. Kita sebagai orang tua amanah. Bagaimana anak-anak kita nanti di akhirat? Bakal ditanya, kenapa anakmu yang 3 orang itu narkoba? Ayo. Bukankah kita baca satu surah, di akhir surah itu, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang adil cuman hakim Allah nanti. Kenapa anakmu narkoba? Kenapa anakmu tidak sholat? Kenapa istri dan anak yang perempuan buka-buka aurat? Itu baru pimpinan rumah tangga. Kita ini bangsa yang luas, yang kita ingin baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita bukan slogan, kita praktek. Pemberian terima dari manapun juga, tapi hak kita di saat kita sendiri di hadapan kertas itu, hak kita kepada Allah, jangan bohong, jangan khianat. Orang yang mana? Yang setelah sidik benar, tidak akan bohong, jadi pimpinan. Yang kedua amanah, jujur. Ini sekarang kita kangen. Kita idam-idamkan orang yang amanah. Berapa banyak khianat mereka. Dan yang ketiga, tabligh. Itu sifat Nabi. Menyampaikan transparan, jelas. Jelas. Dan terakhir adalah orang itu fatanah, cerdas. Bangga kita kalau pimpinan yang cerdas. Bangga kita pimpinan yang bagus. Bangga kita pimpinan yang semua negara mengagumkan. Jadi oleh karenanya ingin meraih kebahagiaan,
Kita usahakan. Gimana istri kita? Udah kenal agama belum? Panggil guru, ustazah perempuan, didik Al-Quran, ajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana Islam yang benar. Itu namanya ada usaha. Nggak akan itu tercapai cuma doa-doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi nggak ada usaha. Bagaimana istri nggak ngerti agama? Panggil ustazah perempuan, ajarkan dia ustazah. Istri saya nggak bisa baca Quran. Itu namanya ada usaha. Anak kita yang sekarang ini di kuliah nggak ngerti baca Quran, nggak ngerti sholat. Usaha sebagai ayah kalau mampu ayahnya. Undang ustadz privat, ada usaha. Kita kan cuma slogan Al-Quran, mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Bagaimana hidup yang tenang, tentram, bahagia di dunia? Dan termasuk adalah pemimpin. Kita harus usaha. Kita harus usaha. Kita harus mohon pada Allah agar Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Indonesia yang berkah, Indonesia yang tidak ada narkoba, Indonesia yang tidak ada koruptor. Ya Allah, kita lihat generasi kita sekarang ini udah hampir koslet. LGBT di mana-mana kita lihat. Apa kita senang begitu? Orang-orang non asing, orang-orang asing, Cina kita lihat bagaimana? Kita senang begitu? Silakan. Orang yang akhlaknya bagus, yang pemikirannya sempurna, dia akan nerima pemimpin yang mendukung kemungkaran. Mana hak kita? Kita sudah bayar pajak, dikemanakan tuh pajaknya? Kita sudah bayar haji, kemana tuh haji? Sampai bertahun-tahun. Apa kesalahan pembayar? Apa pengelolanya? Kalau kita inginkan biar benar, biar jujur, kita ini mumpung beberapa minggu lagi kita pilih, kita bisa lihat calon-calon pimpin kita, pimpinan yang Allah redha, yang nabinya cinta. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah agar Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadhar wa udhunum bi khabar mi yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu anna sallallahu ala nabiyhi kadima wa amarakum bidzalika irsyadan wa ta'lima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda anil khulafai ar-rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bi'adilun sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Usmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Ah